Pemirsa Gatra TV, jumpa lagi bersama saya Guritno dalam Gatra Bicara. Saat ini telah datang di depan saya di redaksi Gatra TV, Wali Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Bapak DRS Haji SN Prana Putra Sohe MM. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, Alhamdulillah. Tadi perjalanan jauh dari Sumatera sampai Jakarta? Ya, 1 jam kok. 1 jam ya pakai pesawat ya Pak ya? Nama juga. Banyak agenda Pak hari ini, tapi Bapak berkesempatan datang ke redaksi Gatra dan kita akan bincang-bincang terkait perkembangan lebih jauh. Ada tantangan sebenarnya Pak yang dihadapi di tahun ini menjelang tahun politik tahun 2024. Satu terkait dengan ekonomi, peningkatan PAD. Yang kedua terkait dengan infrastruktur, memaksimalkan infrastruktur. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan di tengah-tengah gejolak ekonomi ya, harus ada upaya untuk menahan inflasi dan sebagainya. Kemudian yang ini terkait juga dengan stabilitas di daerah terkait nanti jelang pemilu kan, mau ada pesta demokrasi. Nah, saya langsung aja pertanyaan pertama Pak kepada Pak Nanan terkait dengan tantangan yang dihadapi Kota Lubuk Linggau terkait dengan ekonomi daerah. Seperti apa Pak gambarannya? Ya, jadi begini. Yang paling utama adalah tantangan keterbatasan anggaran. Anggaran kita terbatas dengan wilayah yang cukup luas, Lubuk Linggau. Jadi yang terbaru ini data Lubuk Linggau itu luasnya 367 km persegi. Jadi luas kota saya. Tapi anggaran masih minim. Kemudian banyak sektor yang belum teroptimalkan. Karena kita kota yang tidak memiliki satupun sumber daya alam kecil. Dengan luas wilayah yang cukup besar, sumber daya alam kita tidak punya, dan kemudian kita harus membangun kota yang harus kita mulai dari mendapatkan PAD yang cukup besar. Untuk mendapatkan PAD yang cukup besar, kita tidak ada kata lain adalah untuk bagaimana memperbanyak investasi di kota kita. Itu keterkaitannya. Maka dengan itu, tahapan yang sedang kita lakukan sekarang adalah membuat grand design tentang Kota Lubuk Linggau itu sendiri supaya mempunyai daya tarik untuk investasi bisa masuk ke tempat kita. Sehingga disitulah nanti sumber-sumber PAD yang bisa kita kelola untuk membangun kota kita. Oke, Pak, kita tahu bahwa 3 tahun sebelumnya Indonesia secara keseluruhan dan dunia terempas oleh pandemi COVID gitu kan, dan itu banyak memang target-target pencanangan-pencanangan yang tidak tercapai begitu Pak. Nah, tahun ini menjelang tahun politik, tapi memang kepala daerah harus dituntut untuk memberikan suatu hal yang positif, yang nyata untuk warga masyarakat. Nah, kalau Pak Nanan melihat ya, ini sebenarnya ada nggak titik pertumbuhan tertentu yang memang itu bisa diandalkan di Lubuk Linggau begitu? Ya Mas, jadi kita ini kan Lubuk Linggau itu adalah kota yang menjadi hub dari beberapa kota yang ada di sekitar kita, kabupaten sekitar kita. Jadi kita itu berdekatan dengan Bengkulu, kita berdekatan juga dengan Jambi, kita di ujung Sumatera Selatan bagian barat. Tapi kita yang paling dekat kabupaten dengan kita ada 4-5. Tapi yang memanfaatkan potensi Lubuk Linggau itu ada 9 kabupaten. Jadi 2 di wilayah Jambi, ya ada Merangin, ada Surulangun, 2 juga di wilayah Bengkulu, ya. Ada Rejang Lebong, ada Kepayang, dan 5 di wilayah Sumatera Selatan. Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara, Lawang, Lahat. Nah, itu yang menjadi hub daripada Kota Lubuk Linggau itu sendiri. Jadi yang tidak ada kata lain kalau saya sampaikan dengan teman-teman kerja saya PD-PD itu bahwa kita harus memberikan banyak daya saing. Jadi kita harus membangun daya saing supaya tempat kita ini tidak ada tempat orang lain, tempat kita harus ada apapun itu. Ya, terutama sektor-sektor jasa. Karena sektor jasa inilah yang paling kita andalkan ke depan ini. Nah, menarik Pak Bupati tadi terkait sama hub ya. Jadi hub dari 9
daerah itu memang menghasilkan sumber daya alam yang lebih, tapi memang harus ada suatu daya saing yang ditawarkan dari Lubuk Linggau untuk 9 daerah yang lain. Itu kurang lebih apa? Apakah dalam sektor jasa itu memang mungkin ya, itu memang semacam jasa transportasi, kemudian kegiatan-kegiatan, dan mungkin juga tempat pariwisata atau tempat pendidikan atau tempat kesehatan yang lebih unggul dibanding daerah yang lain gitu. Seperti apa gambarannya? Ya, jadi saya ini sudah menjabat dua periode ya. Ya. Malah dulu pernah jadi wakil juga 5 tahun. Jadi saya banyak lahir kan di Lubuk Linggau, dibesarkan di sana, dan saya banyak tahu tentang Kota Lubuk Linggau. Di pemerintahan saya duduk sebagai ASN, kemudian 5 tahun menjadi sebagai wakil. Ini periode yang kedua saya di wali kota. Ya. Jadi tahapan itu sudah saya pahami semua. Ya. Jadi begitu saya diberikan amanah, alhamdulillah ya, itu semua kita tingkatkan apa yang sudah ada. Jadi seperti tadi supaya sektor-sektor pariwisata itu kan di periode pertama saya sudah mulai bangun itu dengan memanfaatkan supaya air terjun yang kota yang tapi air terjunnya cukup banyak juga di Lubuk Linggau. Yeah. Ada yang terkenal air terjun Temam dulu, ada waterfront yang kata Bapak tadi bendungan. Yeah. Tapi itu juga bisa jadi objek wisata karena itu heritage juga kan. Yeah. Nah, kemudian juga kita punya bukit kota yang memiliki bukit di tengah kotanya, Bukit Sulap, itu juga kita sempat lakukan optimalisasi pariwisatanya. Begitupun kita punya sarana-sarana wisata yang lain ya, Arung Jeram dan sebagainya. Di sisi lain juga kita punya bandara. Nah, dulu juga bandara itu sudah terbangun 27 tahun yang lalu. Tapi kan belum mengarungi dari Lubuk Linggau ke Jakarta kan. Yeah. Itu baru 700 meter panjangnya kan. Sekarang sudah 2220 sehingga ini sudah bisa masuk ke Airbus kan. Yeah. Dulu sempat Boeing 737-500 sehingga sehari sebelum pandemi itu ada 2 kali penerbangan ke Jakarta, 1 kali ke Palembang kan. Nah, sekarang juga apron sedang diperluas lagi, taxiway-nya dibuat, mau diperpanjang bandara lagi. Nah, itu yang kita miliki potensi. Kemudian juga ada sektor hot akomodasi. Itu juga kita bintang 4 ada 4 gitu kan. Belum lagi bintang 3 dan sebagainya, kita banyak, penginapan juga banyak. Jadi kalau untuk tempat tidur tuh kita punya bisa menampung minimal 3.000 orang, itu udah bisa tidur semua di kamar itu. Nah, itulah kota kita. Belum lagi kita punya sarana perdagangan, kita punya pertokoan-tokoan yang banyak gitu ya. Kemudian juga ada mall, Lipo Plaza juga ada gitu kan. Kemudian juga kita punya kuliner. Nah, itu banyak di Lubuk Linggau kuliner-kulinernya gitu kan. Jadi hal-hal ini yang kita bangun dari awal periode saya dan sekarang kita optimalkan. Sehingga alhamdulillah kemarin seharusnya kan ada 3 hotel yang mau dibangun, tapi karena pandemi sekali lagi akhirnya cuma bisa 1 hotel yang dibangun. Grand Jury kemarin alhamdulillah barusan diresmikan dalam tahun ini juga kemarin. Oke. Tahun kemarin. Menarik, ngobrol-ngobrol jadi tambah menarik. Tapi ada 2 yang memang harus menjadi sorotan. Nah, saya mau tanya terkait dengan infrastruktur. Tadi nyebut ada dam dan sebagainya, kemudian ada waduk. Ini gimana ceritanya merevitalisasi infrastruktur yang lama kuno ya? Itu salah satu sisi. Kemudian juga memunculkan suatu hal yang baru. Seperti bandara diperbarui, ditingkatkan levelnya, kemudian sehingga pesawat-pesawat berbadan lebar ya, itu bisa langsung masuk Pak. Kemudian tadi juga sektor jasa, perhotelan, kuliner dan sebagainya. Ini kan suatu yang menumbuhkan, artinya kegiatan ekonomi yang juga menyeret atau membuat ekosistem pertumbuhan juga, karena di situ ada pangan, ada masak, ada kegiatan-kegiatan yang itu memang menghasilkan uang. Nah, dari sektor industri pariwisata yang dibangkitkan dari infrastruktur seperti apa sih Pak gambarannya? Ya, jadi gini, sebenarnya potensi itu sudah ada. Tapi kan kita bagaimana bisa membuat itu menjadi ada daya tariknya gitu kan. Nah, itu yang kita kembangkan dan terus terang semua itu kita dengan semua keterbatasan kita harus mencari celah ya, mencari anggaran. Kita ada berapa hal seperti contoh kita membuatkan pola tonjama anggarannya. Kalau nggak pakai tonjama, bermimpi Linggau bisa bikin jembatan, bisa bikin drainase yang bagus, supaya kan
Kemudian juga kita memaparkan bantuan Pak Gubernur gitu kan. Itu juga kita pakai anggarannya untuk mengoptimalisasikan potensi pariwisata yang ada. Kemudian juga seperti bandara kita memaparkan anggaran daripada Kemenhub. Itu sendiri yang kita lakukan kan. Nah, jadi sehingga beberapa hal itu bisa kita optimalkan. Nah, di sisi lain tentu kebijakan kita terhadap investor itu tadi. Saya kalau untuk bikin hotel di Linggau, satu hari temu saya, langsung saya follow up untuk saya tanya kapan peletakan batu pertama. Jadi kalau soal izin-izin sambil jalan aja saya bilang. Nggak ada urusan, mau rekomendasi, jam ini juga saya buat rekomendasi. Itu boleh ditanya yang punya hotel di Lubuk Linggau. Nah, saya langsung tanya kapan kita peletakan batu pertama. Yaitu selalu saya tuntut begitu. Alhamdulillah, hampir semua hotel yang bintang 4, bintang 3 semuanya udah berdiri di sana. Ya di era 2 periode saya ini ya semuanya berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kemudahan-kemudahan itu yang kita berikan. Jadi semuanya bisa terbangun seoptimal mungkin itu. Walaupun saya menganggap itu semua masih kurang. Karena saya ingin kota saya lebih dari itu nantinya. Ya, menarik tadi terkait soal perizinan ya. Jadi mengundang investor, kemudian investor datang dengan mendatangkan anggaran dan lapangan kerja dan sebagainya. Tapi saya akan lebih ingin tahu lebih jauh terkait dengan seperti apa sih respon mengundang investor dari luar begitu. Sejauh ini apakah juga investor ini minta persyaratan dan sebagainya gitu kan? Kami harus disediain infrastruktur yang lebih terkait dengan tenaga kerjanya harus ada. Kemudian material dan sebagainya, kemudian kemudahan-kemudahan yang lain. Sejauh ini seperti apa sih supaya nanti juga publik ingin tahu lebih jauh, mumpung ini tahun pemulihan ekonomi itu akan lebih banyak investor yang masuk begitu. Jadi gini, kalau saya butuh apa nih? Saya butuh hotel. Saya kejar aja pengusaha-pengusaha hotel itu. Saya tawarin aja lah. Saya datengin ke tempat mereka. Ya datengin, saya ajak. Terus mereka tempat saya juga saya servis, saya ajak makan bareng-bareng dan sebagainya. Ya saya layani, saya jemput. Bagi saya, kapan lu mau bisa bangun hotel di tempat saya? Nah, terus apa yang kamu butuh? Pak surat rekomendasi Pak, ya saya buat hari itu juga Pak. Ya, jadi nggak ada masalah itu. Saya paling kumpulin semuanya, PD yang terkait, semuanya dari LH, dari perizinan dan sebagainya. Selesaiin cepat sekarang. Pokoknya saya nggak mau ada apa-apa sini. Nah, kamu kapan mau peletakan batu pertama? Karena kuncinya di peletakan batu pertama. Kalau udah peletakan batu pertama, udah selesai. Kadang-kadang mau cari lahannya juga saya bantu. Cari lahan. Saya deketin dengan masyarakat, saya berikan berbagai macam kemudahan itu. Dan baru sambil berjalan kita menyelesaikan administrasi yang ada. Kurang-kurang, ya saya bantu-bantulah. Ya, seperti masalah pajak mempajaknya juga gitu. Nggak ada artinya kan kita cuman memberikan potongan pajak gitu kan kepada mereka 100 juta, nggak ada artinya Pak. Kebanding dia juga nanti setiap bulan kasih PAD buat kita juga 100-an juta juga kan gitu. Daripada nggak jadi Pak, dengan dia bangun aja kan. Nah terus juga di sisi yang lain tenaga kerja, ya kita paham lah nggak semuanya juga harus orang daerah karena itu kan butuh tenaga skill yang berbeda kan. Tapi kita sadari alhamdulillah karena banyak hotel juga di Linggau yang resign dari sini masuk sini, akhirnya perputarannya situ-situ aja. Tapi syukurlah sampai sekarang ya potensi yang paling besar memang sumber PAD-nya dari perhotelan gitu. Oke, pendekatannya menarik terkait dengan mendatangkan investasi, memberikan banyak kemudahan, perizinan yang bermudah, waktunya juga dipercepat dan keluhan-keluhan investor juga akan direspon secara langsung ya, apapun keluhan dan Pak Wali Kota sendiri yang yang akan ada hambatan-hambatan yang akan langsung memangkas gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan investasi. Nah, tahun ini itu kan disebut-sebut sebagai tahun yang menantang terkait dengan peningkatan harga barang-barang terkait dengan inflasi dan itu sangat menekan tingkat kemakmuran masyarakat. Karena daya beli masyarakat yang rendah karena barang-barang yang mahal itu akan membuat mereka juga akan kesejahteraannya menurun begitu. Nah, tantangannya seperti apa sih di Lubuk Linggau?
terkait dengan penanganan inflasi daerah dan sebagainya? Ya memang kita kan sekarang fokus konsentrasi pusat kan di Indonesia sekarang ada 3 kan, yang berkaitan dengan inflasi, berkaitan dengan kemiskinan ekstrim, berkaitan dengan stunting. Nah itu semua kita lakukan Pak. Jadi kita nggak cuma berkaitan dengan inflasi saja, tapi juga dengan ekonomi kemiskinan ekstrim dan stunting juga kita lakukan. Itu secara kebersamaan, secara bersama. Pertama ya tentu kita mempersiapkan program-programnya dulu. Kemudian strategi apa yang harus kita kenakan. Tolak ukur inflasi di Linggo itu cuma 2 daerah di Sumsel, itu di Palembang dan Kota Lubulingga. Jadi Linggo itu ya memang dianggap memang jadi kota kedua setelah Provinsi Sumatera Selatan, karena melihatnya dari 2 kota itu, Palembang dan Lubulingga, maka kami harus berhati-hati. Nah ini kami mempersiapkan seperti contoh operasi pasar, apalagi menjelang Lebaran ini kita persiapkan operasi pasar. Kadang-kadang bekerja sama dengan Kapolres sendiri kan, dari Disperindak juga kita di kecamatan itu kan kita lakukan. Terus juga pencegahan melalui operasi razia yang dilakukan oleh Polres sendiri kan ke distributor dan sebagainya. Penimbun-penimbun ya? Ya, penimbun. Peluang-peluang untuk yang nakal ya? Karena kita itu kan banyak distributor juga di Lubulingga. Ya, dia menyuplai yang hub tadi, berapa hub itu disuplai dari Lubulingga juga kan. Nah, itu yang kita lakukan berkaitan dengan pencegahan inflasi tadi. Ya, alhamdulillah bisa dicegah, kemarin kita juga sempat berhasil. Kemiskinan ekstrim juga alhamdulillah kita juga udah mempunyai data yang konkret tentang siapa orang miskin yang benar-benar miskin tapi belum mendapatkan bantuan apapun. Itu juga kita udah punya datanya dan itu udah kita sikapin terus program-program itu kan. Kemudian juga stunting kita alhamdulillah kan kemarin termasuk yang 30 kota di kabupaten yang turun drastis juga 10%. Kita 16,1 sekarang, 11,6. Jadi turun hampir di bawah di atas 10% itu kan. Ya, oke. Sebelum saya sampai pada pertanyaan terkait dengan stabilitas masyarakat dan sebagainya, tadi Pak Wali Kota mengatakan tantangannya itu terkait dengan budgeting atau anggaran. Ya. Nah, mungkin apa sih kiat-kiat yang memang harus ke depan ya dalam 2 tahun ke depan itu memang harus di-push lagi terkait dengan anggaran, karena ini menjadi perhatian seperti tadi soal inflasi bisa ditekan, kemudian soal kemiskinan ekstrim harus ditanggulangi, kemudian juga stunting menjadi perhatian karena ini terkait dengan SDM yang lebih kompetitif di masa depan. Nah, terkait dengan anggaran itu tadi ada PAD, kemudian dari gubernur juga, kemudian dari pusat juga akan seperti apa sih gambarannya supaya memang untuk seperti Kota Lubulingga yang spesifik itu memang pusat harus memberi perhatian apa begitu? Ya. Itu kan sekarang kita pusat nih udah nggak bisa lagi yang main lobby-lobby aja kan. Kita harus memiliki data yang konkret, jelas. Baru ada link khusus yang kita bisa masukin untuk bisa mendapatkan anggaran itu kan. Jadi nggak bisa lagi lebih. Nah kita ini kategori yang dianggap cukup baik semua. Iya, oke. Untuk infrastruktur jalan dianggap udah 80% gitu kan. Memang iya. Secara cuma bagi saya itu enggak begitu. Karena kalau melihat data yang kalau kondisi jalan infrastruktur yang sudah ada memang cukup. Tapi enggak begitu. Karena itu tadi berkaitan dengan kita harus membangun desa yang luasnya wilayah tadi. Luasnya wilayah, maka kita harus membangun berbagai macam sarana infrastruktur jalan ini, pengembangan wilayah-wilayah baru yang kita harapkan nanti itu akan bisa mendatangkan investor-investor baru ke Kota Lubulingga. Kalau tidak kita kembangkan, mengandalkan apa yang ada aja di dalam, maka itu tidak akan berkembang. Kita diambil oleh daerah lain nanti. Orang lain, udah ada contohnya. Karena kita lambat membangun kawasan baru, ada jalan lingkar selatan, lingkar utara, akhirnya orang membangun gudang di wilayah orang lain. Padahal sayang itu kan. Kalau kita cepat kemarin kita buka wilayah kita, terbuka semuanya, orang bisa lihat, infrastrukturnya bagus semuanya,
Orang nggak mau kan bikin gudang di tempat orang lain, pasti bikin tempat kita dong. Nah itu aja udah kecolongan kita sangkit telatnya. Maka sangat penting sekali infrastruktur. Karena luas wilayah yang cukup besar. Makanya saya selalu minta, ya makanya kemarin ada pinjaman pen, kita pinjam lah. Karena kita tersedot kemarin pandemi hampir 250 miliar, ya kan? Ini cuman kita pinjam pen dapat 125 miliar. Masih alhamdulillah sih, daripada nggak dapat sama sekali. Nggak akan mungkin kita bisa mengejar ketinggalan. Terus minta sama Pak Gubernur. Pak Gubernur kita buat ini ada program ini, Pak Gubernur program ini dong, tolong dong. Ya alhamdulillah Pak Gubernur mau bantu. Seperti juga tadi kan untuk inflasi juga beliau konsen sekali terhadap gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Itu berhasil Sumsel Mandiri Pangan itu. Sehingga ya bisa mengurangi inflasi tadi, mengatasi inflasi tadi juga. Dan kita itu program Pak Gubernur, anggaran program beliau itu juga kita manfaatkan kan. Untuk pusat kita juga seperti ada kemarin kita minta pembangunan tempat sampah TPA, dibantu pusat 25 miliar, dibantu lagi jalan untuk infrastruktur jalan gitu kan, di 20-an miliar juga, dibantu juga bandara sampai ini tahun ini 48 miliar kita untuk pelebaran apron taxiway. Mudah-mudahan tahun depan dibantu lagi 30 miliar, lahannya kita sudah siapin untuk perpanjangan bandara jadi 2.500. Kalau itu udah terjadi ya maka lebih bisa optimal lagi bandara itu dimasukin oleh pesawat-pesawat macam-macam pesawat. Boeing 737, 800, NG apa yang baru-baru bisa masuk gitu kan. Itu harapan nanti kita ke depan. Jadi kita nggak bisa ngandalin anggaran kita sendiri. Ya kita harus mencari celah, tahun jamak, pen, pinjaman itu tadi bantuan gubernur, pusat. Nah, tapi kita harus membuka link. Kalau saya dak nggak dapat Pak. Dak jalan nggak bisa dapat lagi besar-besar. Tetangga saya dapat, kabupaten-kabupaten dapat. Karena mereka infrastruktur mereka baru dianggap di bawah 50% kan. Jadi mereka dapat. Ada yang dapat 80 miliar, ada yang dapat 70 miliar. Kalau Linggau nggak dapat. Dapatnya cuma 10% dari mereka. 7,5 miliar cuman. Aduh, miris kita. Jadi inilah yang kita lakukan, yang kalau tidak membuat suatu program, ya kita memberikan itu kepada menyampaikan itu kepada gubernur dan pihak yang lain, ya kita susah untuk dapatkan itu. Menarik tadi terkait Lubuk Linggau itu memberikan sesuatu yang lebih dibanding, menawarkan sesuatu yang lebih dibanding 9 kabupaten yang lain atau daerah yang lain gitu lah. Nah, ada dua, mungkin saya mau tanya terkait dua kata kunci, yaitu dengan kolaborasi satu, yang kedua dengan daya saing. Apakah dari ASN, kemudian di legislatif, kemudian sekarang di eksekutif sebagai kepala daerah gitu ya, itu kebayang nggak bahwa Lubuk Linggau menawarkan suatu hal yang itu memberikan daya saing, misalnya kawasan ekonomi dan sebagainya? Karena kita melihat ini menjadi perlombaan buat kepala daerah dan para gubernur gitu, menawarkan kan, itu juga akan menciptakan kesejahteraan tersendiri gitu loh. Nah, ada bayangan nggak nih Pak Wali Kota terkait sama mungkin ide terbangun kawasan ekonomi yang juga kolaborasi hasil dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya begitu? Ya, sebenarnya gini, saya itu udah terciptakan sendiri sih sebenarnya. Cuman saya waktu itu ada ingin membangun seperti Linggau Trade Center lah gitu ya. Tanah Abangnya Kota Lubuk Linggau lagi, Sumatera lah ya. Nah, tempat saya sudah terbentuk sih, banyak orang Minangnya di tempat saya itu juga. Jadi hampir 17% orang Minang kita menjemuk di Linggau. Ya, keturunannya juga banyak, orang lokalnya paling 35%, di awal 35%, selebihnya campur gitu kan. Jadi jemuk sekali. Nah, itu kita pengen punya cita-cita itu, tapi kita terkendala lahan tiap hari. Lahan dengan PT Kereta Api ini yang sampai sekarang belum selesai-selesai. Artinya sebagai hub perdagangan gitu ya? Ya, hub perdagangan, kita pengen bikin Linggau Trade Center. Sama Tanah Abang kecil itu pindah ke Linggau gitu. Jadi orang sebelah kita beli belanja-belanja, nggak perlu ke Tanah Abang lagi, cukup ke Linggau aja. Mungkin itu yang belum tercapai juga cita-cita saya. Oke, menarik. Itu Mas Guritno. Nah, ini kan mendekati tahun politik ya, dan stabilitas itu tentunya akan sangat mempengaruhi, berefek pada pembangunan ekonomi. Nah, dari penilaian atau kacamata Pak Wali Kota seperti apa nih
harapan-harapannya untuk tahun ini gitu kan, supaya juga masyarakat juga parpol yang ada itu memiliki concern terhadap pembangunan tetap jalan, politik penting ya kan, pemilihan kepala daerah penting, kemudian berdemokrasi juga penting gitu kan, belajar demokrasi secara terus-menerus, tapi aspek supaya partisipasi mereka juga proporsional gitu, tidak mengganggu pembangunan. Seperti apa nih? Ya, tidak ada kata lain, kita sosialisasi lah ya, dekatan, lobby-lobby ya, menyampaikan sesuatu yang memang menjadi keinginan kita bersama gitu ya. Saya selalu sampaikan setiap tempatan bahwa saya selalu minta maaf lah ya, karena jabatan kepala daerah saat ini kan tidak maksimal lagi. Ya. Jabatan kepala daerah tuh ya paling maksimalnya 3 tahun. Betul. 2 tahunnya itu dipotong benar-benar oleh pandemi kan. Ya. Walaupun pandeminya 3 tahun, tapi kita anggap 2 tahun lah yang efektif, yang benar-benar pandemi, sehingga itu tidak bisa membuat kita banyak bergerak lagi kan. Dari sisi anggaran juga begitu. Makanya saya selalu minta maaf. Tapi ya saya yakinkan bahwa kita masih banyak yang kurang, yang memang perlu kita optimalkan di sisa akhir jabatan saya. Nah ini yang sedang kita lakukan, optimalisasi itu. Tapi sekali lagi, itu memang harus ada sumber duitnya. Kalau tidak ada sumber duitnya, kita tidak akan bisa mengoptimalkan. Makanya saya tetap lobby kepada, minta tolong dengan Pak Gubernur, kita nih mau bikin program Ayo Ngelong gitu ya. Ayo Ngelong itu seperti seperti visit to Lubuk Linggau, tahun kunjungan gitu. Tahun kunjungan. Ngelong itu bahasa Lubuk Linggaunya, bahasa Ayo berkunjung begitu ya. Visit Ayo berkunjung ke kota. Nah itu kita buat. Sebenarnya sudah lama program itu. Cuman karena pandemi 2022 kita mundur lagi 2023 ini sekarang ini. Dan program Ayo Ngelong itu. Nah itu dari judulnya saja itu sudah bisa membangun semangat daripada investasi, daripada investor lokal maupun investor luar. Contoh, wah ini mau ada Ayo Ngelong nih, waduh temennya. Mereka bikin kuliner banyak, di Linggo tuh banyak orang bikin kuliner, kafe lokal itu, mau makan, orang makan. Nah dari investasi luarnya juga alhamdulillah, cari-cari mereka, cari lahan buat hotel dan kemarin-kemarin. Ya sebagian sudah terwujudkan. Nah dari kita sendiri membenahi segala prasarana sarana umum masyarakat. Itu kita benahin, terakhir kita bangun taman olahraga Megang, ada gor yang terbesar se-Sumatera Selatan ya, itu besar sekali gornya. Itu sudah direvitalisasi semuanya, dan ini bisa jadi ikon yang terbaru Lubuk Linggau lagi. Dia punya apa namanya tanjak terbesar di dunia, itu udah besar ekor muri kan gitu kan. Nah jadi, dan yang paling saya konsentrasikan ke depan ini adalah menyelesaikan sarana infrastruktur di lingkungan masyarakat. Jadi itu yang saya konsenkan lagi di akhir masa jabatan ini, dan insya Allah itu yang akan kita lakukan depan, dan tidak ada gangguan dari teman-teman partai politik ataupun apa, nggak ada. Ya kalau ada elemen masyarakat memanfaatkan kesempatan ya sisa sajalah bagi saya, tapi yang penting bagi saya cuma bertugas menyelesaikan apa yang batas kemampuan saya lakukan. Selesainya saya selalu bilang juga, loh kalaupun ada yang saya belum selesaikan, ada wali kota yang lanjutnya nanti gitu kan, masa di saya semua gitu kan. Sama seperti saya juga melanjutkan apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu saya 27 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu, ada yang 10 tahun yang lalu, saya melanjutkan. Jadi kalaupun ada yang belum selesai di saya, ya toh wali kota yang selanjutnya yang nyelesain, masa dibebanin kita semua gitu kan. Nah mungkin 3 periode lagi kan, 2 periode aja mas ya. Oke, ini terkait sama periode ini agak pertanyaan agak berbau bukan politik ya, tapi soal apa keinginan ke depan untuk apa memberikan apa kontribusi lebih kepada negeri ini gitu lah. Nah, ada nggak bayangan habis jadi apa wali kota gitu eksekutif, pengen nyalon kemana, atau balik lagi ke legislatif, atau mau ke bisnis atau ke usaha, atau jangan-jangan mau apa duet dengan mana ke tempat lain atau ke lebih tinggi, seperti apa nih Pak Nanan? Jadi gini, saya juga memang berakhir jabatan 18 September nanti, dan saya sudah mempunyai pilihan bahwa saya harus terjun ke legislatif di DPR RI. Kenapa? Karena ya yang dahulu itulah Pak,
Jadi Februari ini 2024 itu pemilu, pileg. Jadi saya ikut itulah. Toh nanti November saya harus mau diajak kemana, mau ikut kemana, mau kemana gitu ya. Nantilah lain cerita. Tapi saya ambil ini dulu. Saya harus turun ke legislatif, walaupun itu pilihan baru saya, Pak. Karena saya punya pengalaman 7 kali pilkada, Pak. 7 kali pilkada. Seperti apa nih dinamikanya 7 kali pilkada? 7 kali pilkada, saya sendiri, mertua saya 2 kali kalah. Saya sendiri 4 kali udah pengalaman. Kemarin saya sekali juga, saudara. Jadi sudah 7 kali yang saya ikut terjun langsung. Artinya asam garam politik. Asam garam di urusan pilkada ya. Tapi kalau urusan pileg baru sekali ini saya mau turun ini tadi saya. Mudah-mudahan pola pilkada saya lakukan di pileg ini nanti. Ya dengan apapun cara lah. Yang penting bagi saya harus jadi gitu kan. Ya insya Allah. Insya Allah. Pak, ini kan kalau mau pileg kan udah ada, mungkin kalau nggak mau bocorin juga nggak apa-apa, tapi mungkin udah ada yang melirik atau jangan-jangan Pak Wali Kota juga udah sowan ke beberapa partai politik ya, tanpa mengganggu tugas-tugas yang lebih prioritas sebagai eksekutif menyelesaikan tugas dan tanggung jawab janji politiknya ketika terpilih gitu ya. Itu seperti apa sih gambaran politiknya? Saya gini, saya itu sebenarnya dari dulu belum pernah terjun di partai politik manapun selain orang tua saya. Kalau orang tua saya memang dari partai yang lama sekali, warna kuning tuh dari dulu. Ibu saya juga begitu, dan nenek-nenek saya juga ada begitu. Cuma maksud saya juga belum jatuh di mana-mana waktu itu, belum terdaftar di partai manapun. Tapi semua partai itu saya kenal semua. Mau partai Golkar, Gerindra, Nasdem, semuanya saya dekat. Semua pilihan ke saya semua. Ya, saya mayoritas dipilih oleh semua partai waktu itu, baik pencalonan pertama maupun pencalonan kedua. Sampai sekarang juga masih ini. Tapi akhirnya saya memilih satu partai yang berwarna hijau tua itu ya. Nah, dan itu saya anggap, kenapa saya pilih itu? Karena di antara seluruh partai politik itu, ketua umum yang kenal sama saya kira cuma satu itu, beliau itu. Jadi yang lain saya kenal beliau, tapi beliau nggak kenal saya. Jadi waduh, ngapain saya ya ikut-ikutan aja gitu kan. Nah itu yang pertama ya. Padahal dalam politik yang penting tapi memang boleh saya sebut, kedekatan. Saya sebut nggak apa-apa. Kalau disebut berarti bukan menjadi tebakan politik ya, Pak ya. Silakan Pak, silakan ya. Ya, tapi intinya gitu kan. Ketua umum yang dia kenal sama saya. Yang kedua itu bukan partai yang tengah atau partai bawah, bukan. Tapi dia partai termasuk 5 besar gitu kan. Yang ketiga, saya itu nggak mau beradu juga sama saudara-saudara sendiri yang sudah duduk incumbent. Jadi kalau saya ikut di partai yang ini, orangnya udah ada yang duduk, saudara sendiri. Di partai yang ini udah ada yang duduk juga, saudara sendiri juga. Takut bersaing ya, Pak? Yang belum apa-apa saya sudah bersaing internal sama saudara sendiri. Ya mendingan saya ambil sendiri lah, berjuang sendiri gitu ya. Mudah-mudahan gitu kan, dibagi satu-satu aja dapatlah saya kan gitu kan. Nah itu aja harapannya. Kan 8 kursi itu. Nah nomor partai saya itu nomor 8. Jadi kalau dibagi satu-satu ya dapatlah saya satu kan gitu kan. Itu rencananya. Ya, dengan jam terbang tinggi dan mengenal Lubulinggo dan terutama juga Sumatera Selatan, mungkin akan memberi kontribusi lebih. Insya Allah mudah-mudahan. Ya penting kita berjuang lagi, tapi ini pengalaman baru saya karena saya punya pengalaman di pilkada, baru ini mau punya pengalaman di legislatif. Oke, terima kasih Pak Nanan atas bincang-bincang pembangunannya, inspirasinya juga. Tapi bahwa masih mungkin ada kesempatan lain kita akan update tentang pembangunan di Lubulinggo dan juga langkah-langkah ke depan untuk memberi kontribusi pada negeri ini. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio Gatra TV dan sampai jumpa Pak Nanan dan masih ada waktu untuk terus menyelesaikan tugas-tugas meskipun waktunya sampai September ya. Memang harus gas habis supaya janji-janji politiknya terpenuhi. Ya benar. Itu harapan kita mau. Ya kalaupun dari 10
sudah bisa jalan 7 atau 8 aja lulus kan. Ya. Ya kalau cuma jalan 5 atau 4 nggak lulus kan. Lulus. Tapi kayaknya lulus lah, udah Ya. tujuan lewat lah. Iya. Tinggal 2-3 tuh yang kurang maksimal, ya maafin aja lah. Ya. Terima kasih Pak Nanan, Ya, sehat sama-sama. selalu. Sampai jumpa, mungkin nanti kembali ke Lubuk Linggau dan bertugas menyelesaikan tugas-tugasnya. Demikian pemirsa Agatha TV, bincang-bincang saya Guritno dengan Wali Kota Lubuk Linggau dari Sumatera Selatan. Kita mungkin akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber, dengan pertanyaan, dengan jawaban dan inspirasi yang lebih menantang untuk berinspirasi kepada kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.